Artis Gisela Anastasia diperiksa sebagai tersangka kasus video porno di Mapolda Metro Jaya. Gisel tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sebelum diperiksa, Gisel terlebih dahulu menjalani tes COVID-19. Pemeriksaan terhadap Gisel adalah sebagai tersangka kasus penyebaran video syur di media sosial hari ini berdasarkan permintaan dari pihak kuasa hukum. Sebelumnya, Gisel batal hadir dalam pemanggilan pertama sebagai tersangka beberapa waktu lalu. Selain memeriksa tersangka, penyidik juga memanggil sejumlah saksi ahli untuk melengkapi berkas perkara. Pemirsa, bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap tersangka Gisela Anastasia? Kita bergabung dengan rekan Almira Sabira di Mapolda Metro Jaya. Anda informasikan apa informasi terbaru di sana mengenai kasus Gisel di Mapolda Metro Jaya? Ya, selamat siang pemirsa, Ken dan juga Maria Asegaf. Hari ini Gisela Anastasia memenuhi panggilan dari penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya setelah sebelumnya sempat mangkir pada hari Senin kemarin tanggal 4 Januari 2021. Dalam gelar pemeriksaan perdana Gisel sebagai tersangka terhadap video bermuatan ataupun berkonten pornografi ini, polisi juga sudah menyiapkan saksi-saksi ahli dari ITE dan juga pornografi untuk mengetahui ini bagaimana proses transmisi ataupun penyebaran ataupun pemindahan video yang direkam pada tahun 2017 lalu. Tadi hadir juga pemirsa yakni Sandi Arifin selaku kuasa hukum Gisela Anastasia yang membawa beberapa berkas pendukung dan juga menyatakan bahwa kliennya akan kooperatif dalam menjalani proses hukuman ataupun proses hukum yang saat ini sedang dijalani di Polda Metro Jaya. Polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap pelaku utama ataupun pelaku yang menyebarkan video pertama kali dan sementara saat ini polisi sudah menangkap 2 orang tersangka dengan inisial PP dan juga MM yang diketahui sebagai penyebar video secara masif di media sosial, dan kedua tersangka tersebut diketahui motifnya adalah untuk meningkatkan jumlah pengikut di media sosial milik kedua tersangka tersebut. Selain Gisel, tersangka yang sudah diperiksa terlebih dahulu yakni Michael Yukinobu De Freitas ataupun MYD yang sudah diperiksa pada hari Senin lalu selama 12 jam. Namun MYD ataupun Nobu belum dilakukan penahanan, melainkan masih harus wajib lapor selama 2 kali dalam 2 minggu, yakni di hari Senin dan hari Kamis, karena masih menunggu hasil pemeriksaan Gisel hari ini. Nobu dan Gisel juga dikenakan pasal 4 ayat 1, junto pasal 29 atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, dan keduanya terancam hukuman penjara yakni mulai dari 6 bulan penjara dan paling lama 12 tahun. Sementara itu, Ken dan juga Maria Segaf. Almira, terhadap 2 orang tersangka yang diketahui menjadi pelaku penyebar dari video ini, diketahuikah apa kaitannya dengan Gisel dan juga MYD? Iya, kan sebelumnya video yang sempat beredar pada November 2020 lalu ini diketahui dari media sosial, dan dari media sosial tersebut diketahui penyebaran secara masif ini bermula dari kedua tersangka yang tadi berinisial PP dan juga MM. Kedua tersangka tersebut saat ini masih terus menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait penyebaran secara masif di media sosial, karena kedua tersangka tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengikut di media sosialnya. Artinya apakah ada hubungan antara 2 tersangka penyebar ini dengan Gisel dan juga MYD? Almira, ada informasi soal ini? Ya, kami masih menanti informasi lanjutan, Ken, dari hasil pemeriksaan Gisel hari ini, karena sampai saat ini tadi Gisel masih terus melakukan pemeriksaan dari pukul 9 yang semula dijadwalkan pukul 10, namun Gisel melakukan pemeriksaan lebih awal di pukul 9, dan kami masih terus menanti hasil dari pemeriksaan di Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Saat ini Gisela Anastasia sedang diperiksa. Terima kasih laporan lengkapnya Almira Sabira dari Mapolda Metro Jaya. Pemirsa, artis Gisela Anastasia akhirnya meminta maaf di hadapan publik mengenai kasus video syur yang menjeratnya dalam sebulan terakhir ini. Gisel menegaskan bahwa video yang ia buat adalah bagian dari masa lalu yang tak patut dicontoh.
Setelah tak jadi datang memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka, Rabu malam artis Gisela Anastasia akhirnya angkat bicara mengenai kasusnya. Dalam konferensi pers, Giselle meminta maaf dan menegaskan bahwa video yang ia buat adalah bagian dari masa lalu yang tak patut dicontoh. Pernyataan yang ia buat sekaligus menanggapi pernyataan dari pihak kepolisian yang menyatakan dirinya mengakui sebagai pihak yang merekam video syur berdurasi 19 detik yang beredar tersebut. Izinkan malam hari ini dengan segala kerendahan hati saya untuk mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh pihak yang terkait, khususnya kepada keluarga besar saya, sahabat, teman-teman, orang-orang yang mengasihi saya, partner kerja, dan semua pihak yang telah menaruh kepercayaannya kepada saya atas apa yang telah saya lakukan yang bukan menjadi sebuah contoh yang terpuji yang bisa kalian harapkan dari seorang saya, Gisela Anastasia. Nah, saya menyadari sebagai seorang manusia bahwa kehidupan kita seharusnya bisa membawa dampak yang positif bagi lingkungan sekitar. Namun apabila saya telah mengecewakan banyak hati dari apa yang saya lakukan di masa lalu, terutama untuk para orang tua yang anak-anaknya mungkin pernah menjadikan saya seorang panutan. Sekali lagi saya memohon maaf dengan kerendahan hati saya. Giselle ditetapkan sebagai tersangka kasus video syur pada akhir Desember lalu. Selain Giselle, lawan mainnya dalam video tersebut, Michael Yuki Nobu alias Nobu juga ditetapkan sebagai tersangka. Senin lalu, Nobu memenuhi pemanggilan sebagai tersangka kasus video syur. Setelah diperiksa, Nobu pun meminta maaf kepada publik mengenai kasus videonya yang sudah membuat heboh media dan publik selama sebulan terakhir. Sebagai warga Indonesia, saya taat akan hukum dan saya akan berusaha kooperatif. Untuk hal yang terjadi selama ini, saya benar-benar menyesal. Saya benar-benar minta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia, kepada keluarga saya, kepada pihak-pihak yang terkait. Saya minta maaf untuk itu semua. Dan saya benar-benar menyesal atas semua yang sudah saya lakukan. Mungkin ini adalah hukuman dari Tuhan kepada saya. Dan saya mohon untuk semua teman-teman, mohon dukungan, doa, dan benar-benar saya minta maaf untuk semuanya. Setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Nobu akan menjalani pemeriksaan kembali pada Kamis atau Senin depan. Saat ini, Nobu masih dikenakan wajib lapor sembari menunggu penyelesaian berkas perkara oleh pihak kepolisian berdasarkan keterangan dari para saksi ahli. Tim TV One mengabarkan.